Setelah nenekku di Pekalongan meninggal, akhirnya aku kembali tinggal bersama orang tuaku di Jakarta. Aku pun kembali menerima perlakuan keras dari ayah. Aku yang terlahir sebagai anak laki-laki normal, namun akhirnya harus mau menerima kenyataan menjadi seorang pria yang mencintai sesama jenis. Sejak kecil aku memang tidak menyukai permainan keras khas laki-laki. Aku justru lebih suka bermain dengan teman-teman perempuan. Apalagi saudara-saudaraku, perempuan semua. Ya, gitu. Saya dulu memang nggak senang masalah kayak main misalnya, kalau baru kasti saya masih mau ya. Tapi kalau udah sepak bola, terus yang kasar-kasar gitu, yang main itu, yang tok langsung tek gitu, saya nggak berani gitu loh. Jadi saya senang main masak-masakan, main rumah-rumahan gitu loh. Aku menghabiskan masa kecil di tempat nenekku di Pekalongan. Semula kehidupanku biasa-biasa saja, sampai akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang mengubah jalan hidupku. Saat itu, aku baru berumur 12 tahun. Aku tak menyangka tetanggaku yang sudah kuanggap seperti kakak sendiri, tega memperdayaiku. Ngajarin saya berenang ke tengah gitu kan ya. Ngajarin saya berenang ke tengah, terus nanti diajarin ke tepi gitu ya. Ya tapi namanya ngajarin berenang itu ya mungkin dia punya maksud tertentu saat itu dan saya tidak menyadari gitu kan. Aku yang masih lugu tak mengerti akan perbuatannya. Aku pikir itu hanyalah permainan biasa. Aku pun tak marah padanya, karena ia sangatlah baik padaku. Hingga akhirnya perbuatan itu terulang berkali-kali. Dia suka ya saya suka gitu loh. Waktu itu seperti itu aja, jadi bukannya itu ekspres atau saya dipaksa enggak gitu loh. Karena saya suka, karena dikasih duit gitu kan ya. Kalau udah selesai nanti udah habis apa-apa udah selesai, itu kita kasih jajan gitu. Jadi saya nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa apa. Malahan kadang-kadang kita merasa pengen gitu ya, walaupun masih kecil, pengen dapat duit gitu ya. Setelah nenekku di Pekalongan meninggal, akhirnya aku kembali tinggal bersama orang tuaku di Jakarta. Aku pun kembali menerima perlakuan keras dari ayah. Ayah mendidik kami dengan keras, terutama terhadapku, anak laki-laki satu-satunya saat itu. Kalau pulang lewat dari jam 10, itu sudah pasti dipukul. Dapat pukulan itu hadiah, paling begitu keluar masuk pintu, dipukul pakai kopel rem gitu ya. Rasa kesal pada ayah membuatku marah. Apalagi setelah tahu bahwa orang yang selama ini aku anggap sebagai ibu bukanlah ibu kandungku. Saat itu perasaanku sangat kacau. Aku tak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba saja kenangan masa kecil kembali terlintas dalam benakku. Pantas aja dulu bapak gini-gini gitu ya terhadap saya. Jadi akhirnya semakin tertanam kesan nggak baik gitu ya di hati saya gitu kan terhadap figur bapak. Jadi makin hilang, saya udah nggak simpati lagi dengan tokoh seorang laki-laki seperti bapak saya gitu. Bahkan cenderung kalau bisa nonjok gitu ya, tonjok tuh kayak bapak-bapak kayak gitu. Satu-satunya yang membuatku tetap bertahan saat itu adalah ibuku. Walaupun akhirnya aku tahu bahwa ia bukanlah ibu kandungku, sikapnya tidak berubah. Ia tetaplah seorang ibu yang baik. Seiring dengan waktu, aku dapat menerima kenyataan ini. Aku pun kembali sibuk dengan duniaku sendiri, sampai akhirnya aku memutuskan untuk menjadi seorang gay.